Selamat datang di Garis Balap. F1 2020 game. Dari pembatalan GP Australia sampai akhirnya kita bisa menikmati balapan F1 ke Abu Dhabi ronde terakhir. Ya, betul. Pendapat lu soal musim ini? No komen ya, gue Ferrari. Ini penampilan gimana ya gue komennya? buruknya Ferrari sejak tahun 92 mungkin. Ya, kembali lagi di Garis Balap bersama test driver andalan Anda. Go bagus. Dan gue Yogo. Wes, Yogo. Yogo alias Wim, apa kabar? Kemana aja Iya. lu? Biasa Kenapa nih lu? tugas Iya. masih numpuk. Terus belum lagi Walah. was segala. Walah. Sekarang udah beres semuanya. Udah sih, udah beres. Kalau akademik sih udah beres semua lah. Tinggal apa nih? Ya paling masalah mungkin hima atau apalah gitu. Weh, ya itulah ya. Nah, Kita ini masih mahasiswa sih, gua sama Wim ini masih mahasiswa. Dan ya ada aja lah hambatan untuk rekaman. Ya salah satunya tadi yang disebutin Wim barusan. Oke, iya. karena dalam rangka kembalinya Wim ke garis balap, kita mau bahas sesuatu nih, bahas yang apa? Sebenarnya sudah lewat dan cukup kadaluarsa karena balapan terakhir tuh di tanggal berapa ya? Abu Dhabi. Oh ya, di tanggal 13. Jadi sekitar udah berjalan 2 minggu ya. Tapi kita mau bahas ini sekarang meskipun agak telat. F1 2020 Wim. Dari pembatalan GP Australia sampai akhirnya kita bisa menikmati balapan F1 ke Abu Dhabi ronde terakhir. Ya, betul. Pendapat lu soal musim ini? Pendapat gue musim ini ya cukup apa ya? Mungkin apa ya Hamilton masih mendominasi ya. Cuman kalau untuk pembalap kayak contohnya ada apa tuh di si siapa Gasly bisa menang itu kan dia membuktikan bahwa apa tuh namanya Dia bisa menang gitu ya. ya, bukan dia bisa menang maksudnya apa memperketat persaingan lah memperketat persaingan menghambat si Hamilton apa dominasi Hamilton di F1 2020 ini terus juga oh iya kalau bicara Hamilton ya belakangan ini apa beberapa GP ini kayaknya dia masih apa ya agak belum penampilannya apa performanya belum memuaskan gitu ya. Soalnya di Oh, hmm, contohnya iya. di Abu Dhabi, terus juga di mana Shakir. Habis itu Syahir kan dia nggak balapan, Pak. oh iya ya Shakir nggak balapan. Yang Bahrain dia balapan. Kan Hmm, COVID dia. iya ya Heeh. balapan. Terus Tapi sih apa kalau apa untuk selebihnya ya lumayan sih lah dominasinya. Dominasi hmm, Hamilton ini. hmm, bisa gue simpulkan berarti soal yang Gasly itu bisa memenangkan balapan. Intinya sih gini, gue nangkepnya mungkin kayak apa ya? Membuktikan bahwa balapan F1 itu tidak mudah diprediksi. Iya betul, Iya nggak? udah diprediksi. Sulit diprediksi gitu. Kita Ya meskipun kita prediksinya kebanyakan kita prediksinya ini malah ini gitu ya kan? ya bisa dan juga ya meskipun masih dominasi Hamilton ya 90% musim ini tuh Iya betul. 10% musim ini tuh yang ya dimenangkan oleh Hamilton gitu. Hmm. Ya mungkin itu aja Wim. Atau mungkin lu ada pendapat lain musim ini tuh kayak wah seru segala macam kita nggak nyangka bakal selesaikan musim ini dengan luar biasa gitu.
Ada nggak pikiran kayak gitu misal? Nah, soalnya mana ya, dari beberapa balapan apa tuh yang digelar di musim ini, Hamilton benar-benar mendominasi gitu loh. Cuman Hmm, gue yakin di yang Syakir, kalau misalnya dia ikut pasti dia ya minimal podium lah. Gue yakin. hmm. Tapi kan ya nggak bisa diprediksi juga. Ya, Sahir juga dia kena COVID, berat badannya sempat turun. betul. Dan lihat aja di Abu Dhabi waktu interview dia kelihatan kurus banget, lemas. Iya, Karena iya. emang belum fit ya Abu Dhabi. Belum fit. Hmm, sebenarnya dia belum fit. Sebenarnya dia udah positif, udah negatif. Tapi dia ikut Abu Dhabi. Apa ya entah perintah tim atau emang dari Hamilton ya gue nggak tahu sih. Tapi kalau lihat dari di Abu Dhabi tuh dia lemes banget pak asli. Ya, Mungkin tuh aja Wim. ya itu dulu sih mungkin kalau dari gue. Oke, ya gue sih cuma menambahkan ya. Gue sih nggak nyangka sih kita bisa menyelesaikan balapan ini dengan luar biasa, menyelesaikan balapan F1 ini dengan luar biasa. Gue nggak nyangka kita disajikan oleh balapan yang beberapa balapan yang luar biasa. Meskipun yang tadi gue bilang 90% kemenangan di musim ini itu diraih oleh Hamilton, tapi berjalannya balapan itu loh, nggak semuanya tuh dominasi Hamilton gitu kan. Misal di GP Austria mungkin Styria juga Iya, seru, betul. Great Britain juga seru. Banyak lah beberapa balapan yang pemenangnya itu-itu aja misalnya, tapi berjalannya balapan tuh nggak itu gitu loh. Kayak nggak boring dalam berjalannya balapan dan masih seru gitu. Dan juga gue nggak nyangka sih, ya, ya seperti yang tadi gue bilang, gue nggak nyangka sih kita bisa menyelesaikan. Mungkin Hmm? Iya. ya apa seperti yang waktu kapan tuh gue sebutin kan, Monza ya, Monza. Eh, bilang apa, bakal biasa-biasa aja. Cuman gue punya apa ya, punya prediksi bahwa Seru kamu Monza karena pasti emang sejarahnya kan. bisa dibilang apa ya, cukup seru Sejarah gitu. dan itu Monza gitu loh. Iya, sejarahnya juga. Mm-mm. Ya meskipun Iya, sebosan Monza men. apapun, misal kayak Ya kan GP cuma Monza atau gitu-gitu GP aja. Belgia, sebosan apapun itu berjalan balapan, tapi tetap ada minat buat nonton gitu karena emang ada sejarahnya di situ dan sirkuitnya juga enak dilihat gitu loh. Nah kalau yang tadi tadi gue sampai mana tuh? Iya, Oh iya. ya soal Betul, apa? betul. Ya gue nggak nyangka sih dari awal apa yang awal-awal kita apa kita dikejutkan dengan satu anggota dari tim McLaren F1 di Australia Grand Prix itu dia sempat kena corona positif dan sempat ini gue balik lagi ke Australia ya kembali ke Australia di membernya ini sempat kena COVID dan waktu itu sempat gencer tuh apakah tetap dilanjutin apa mending dibatalin aja dan hingga akhirnya Formula One Management memutuskan untuk membatalkan Australia Grand Prix. Dan udah saat itu apa ya hilang aja gitu Iya, F1 betul. karena emang ya kasus COVID makin meluas dan akhirnya apa dibatalkan beberapa balapan juga ya. Ada Albert Park, bahkan sirkuit Vietnam juga di Iya, Hanoi dibatalkan, Shanghai, Zandvoort, terus dan Monaco. Aduh sayang banget Monaco harus batal. iya, Azerbaijan, iya, Kanada, Paul Ricard, Marina, terus Suzuka, Texas, Meksiko dan Brazil. Ada beberapa sirkuit iya. yang Hmm, apa yang dibatalin ini, ada beberapa sirkuit yang pengen nih kita
apa sih namanya, pengen kita tahu gitu sirkuitnya kayak apa dan cocok nggak di F1, misal kayak Hanoi sama Zandvoort, dan ada beberapa sirkuit yang cukup ikonik misal Monaco yang harus dibatalkan. Itu sayang banget sih, dan kita bisa menikmati itu di tahun depan untuk Monaco ya. Tapi kalau untuk Vietnam Iya. masih nggak tahu sih. Zandvoort juga tahun depan kayak digelarin juga sih, gue denger-dengar. Untuk tahun Kenapa depan tuh, ya. kenapa tuh? Tapi kalau menurut gue sih kalau untuk tahun depan, nah masalahnya gini nih, Gus. Kalau di apa untuk GP apa tuh di Inggrisnya nih, British Grand Prix ini, kalau untuk musim depan, kalau digelarin, maksudnya digelar di musim depan kayaknya masih agak-agak mustahil. Soalnya kan seperti yang kita Itu dengar, di Inggris. di Inggris itu kan muncul lagi varian baru Oh, virus corona kan? wah, nggak. Ya di Inggris. Iya, 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 iya. Yang Iya, iya, gue mana 70% lebih menular daripada gue juga dapat kabar dari apa Pandangan kan baca kan berita dari beritanya. beberapa sumber bahwa Australia Grand Prix terancam dibatalkan lagi untuk musim depan karena terdapat apa varian baru dari Iya betul. Soalnya COVID pengadilan ini. Inggris itu kan. Dan gak hanya itu, bahkan kita singgung balapan sebelah ya, bahkan Formula E kan awal musim itu digelar di Santiago kalau nggak salah ya, Chile. Itu aja dibatalin, Pak. Dibatalin itu. Iya. Nah, makanya ya, untuk menghindari hal itu, Padahal nggak tuh di kira ya Chile udah ya yang jauh dibatalin dari Inggris aja ya. gitu. Nah, ini Australia terancam ini. Nah, iya. Nah, Australia juga mungkin ya bisa jadi. Kita Singapura kembali lagi mungkin ke ya musim ini, yang itu kan untuk musim depan. Nanti kita bahas lagi deh. Soal performa pembalap dan ya. tim. Nah, Ya, gue iya. nggak kaget sih Hamilton, Bottas bisa 1-2 peringkatnya. Mercedes cukup dominasi. Lalu yang gue cukup kaget sih ini sih Racing Racing apa? Well, sebenarnya nggak kaget banget sih. Racing Point tuh musim lalu ya kalau dilihat lagi, Racing Point tuh apa ya? Angin-anginan. Sementara musim ini tuh bagus. Peringkat di klasemen musim lalu dan sekarang di peringkat 4. Itu performa yang meningkat itu dari Racing Point. Iya, betul. Dan Red Bull meraih dua kemenangan ya. Abu Dhabi sama balapan Inggris yang kedua. McLaren, gue cukup cukup impress dengan McLaren. Kenapa? 70 Ya, itu yang menang si Max. Dan yang McLaren 70 akhirnya anniversary ya. kembali ke tahta yang sebenarnya, top 3. Ah, Cuma meraih 2 podium ya, dan itu semuanya iya. 2 podium ya musim ini Iya, ya, betul. McLaren. Norris sama Sainz ya. Du, Dua, dua. dua atau tiga Norris ya? itu Austria yang awal-awal peringkat Dua 3. ya? Sainz itu Itali peringkat 2. Dua ya? Dan menurut gua pantas sih McLaren berada di Iya, peringkat ya, dua, 3. dua. Red Bull gua nggak heran dia berada di peringkat 2 dengan Max Verstappen dan Alex Albon. Alex Albon meraih 2 podium ya. Yang sebenarnya sih itu bukanlah apa sih standarnya Red Bull sih. Cuma meraih 2 podium. Bahkan jauh banget dari Max sih. Iya. Cuman si Albon ini kalau gue lihat-lihat lagi dari apa balapan-balapan contohnya di Terus mana tuh? kan, Di ya. Tuscan. Tuscano Dia atau bisa buat siapa. Apalah namanya lupa tiga. gue juga. Iya Tuscan. Iya. Tuscan. Bukan apa juara ketiga, apa peringkat ketiga, dan juga di Bahrain dia juga peringkat ketiga. Nah, itu kan membuktikan bahwa si apa ya untuk jangka panjangnya si Jelas. Albon ini Tapi sayangnya itu nggak bisa dites. gitu loh untuk stay gitu lah paling enggak. Jadi tidak di mungkin Tapi ditendang sayangnya atau dia nggak stay. Diganti sama apa Sergio gitu. Perez.
Ini masalah Nah, manajemennya itu Red dia Bull sih. masalahnya yang gua, Manajemen aduh, Red Bull tuh gimana ya? mereka nggak percaya Jadi, proses, mereka percaya instan. Mereka menemukan bakat namanya Max Verstappen. Ya udah, karena Max ini adalah pembalap yang bisa menyaingi Lewis Hamilton dan Valtteri Bottas, sehingga mereka tuh punya ekspektasi tinggi terhadap rekan setimnya Max Verstappen ini. Entah itu dari Albon, Gasly yang musim lalu, terus ya dan lain-lain lah gitu loh. Dan kita lihat nih Sergio Perez tahun depan bisa nggak menyaingi Max Verstappen? Paling iya. nggak apa ya? Gue sih lihatnya mungkin nggak harus menang ya, paling nggak sedikit menyamai Max. Tapi kalau gue lihat sih ya sering Paling tidak, podium lah. Ini cuma paling dua tidak kali podium podium lah. Albon gitu. Entah misalnya, Itu cukup iya, disayangkan dan gue benar-benar nggak impress dengan iya 2 kali Helmut podium. Marko sama Christian Horner dalam memanajemen pembalapnya. Harus berekspektasi seperti itu. Butuh kesabaran juga lah gitu. Iya, betul. Ya mungkin mereka ingin apa ya, berekspektasinya, oh si Albon harus harus juara satu minimal di 4 balapan juara satu. Nah itu kan kalau buat orang yang tadinya sebelumnya Sangat. mungkin di Formula 2 Dan atau Formula sabar 1 gitu kan makanya gak gampang. kan ini udah berkali-kali gue bilang ya harus Iya, sabar. Red Bull tuh sabar aja dah. Bertalenta kok Albon. Kasih dia waktu 2 atau 3 tahun. Kalau 2 3 tahun nggak berkembang, tendang. Tapi ini baru setahun dua, baru berapa nah musim baru lalu semusim, tendang. baru baru setahun di Red Bull dan Iya. 1,5 musim lah di Red Bull. Ya menurut gue sih kasihan aja si Albon dan akhirnya dia ditendang jadi test driver. Hmm. Ya, apa gini aja contohnya, Hamilton. Apakah Hamilton pas debut di F1 langsung dia bisa dari awal Ya balapan sampai tapi akhir balapan peringkat satu semua gitu? Apakah tapi kan gitu? Kan Hamilton enggak tapi kan? kan Hamilton di Pasti kan dia debutnya di peringkatnya di Australia bawah dia dulu langsung kan? podium 3 Pak. Entah, ya Iya. at least podium 3. Nah, podium 3 bukan podium satu kan? Nah, itu maksudnya manajer apa si Albon ini sama si manajernya ini ingin Ya Pak, supaya si Albon ini paling nggak bisa menyamai di Max mana Verstappen. peringkat satu gitu loh, juara dan satu. Nah, itu kan dan enggak gampang. statistik mengatakan bahwa ya Alex Ya, soal kualifikasi ya juga ya Alex Albon itu ya jomplang banget daripada Max Verstappen. Max Verstappen selalu unggul. Sebenarnya Albon juga nggak sejelek itu gitu. Tapi emang ya ya. Verstappen udah Ini, matang bisa dibilang, sementara Albon kan baru 2 musim di F1. Gak bisa di ya, apple to apple juga lah gitu loh. iya. Nih, iya. Nah nih, Lumayan lah. andai kata nih si Albon Lumayan waktu lah. di Iya. Styrian itu dia peringkat 4 ya, Pak, si Albon. Nah, Hmm. kalau setelah itu di Styrian dia peringkat 4, ya kan? Terus habis itu Hmm. gimana lagi di Abu Dhabi dia juga peringkat 4. Nah, kalau misalnya itu geser dikit dia peringkat 3. Jadi dia peringkat Menurut 3-nya gua ada enggak 4 sih, kali. Nah, apalagi itu gue yakin pasti bisa lah. Manajemen Red Bull cukup terpesona dengan Sergio Perez. Terlebih lagi Sergio Perez memenangi balapan di Sahir dan itu balapan yang luar biasa. Nah, masalahnya Sergio Perez itu oke, dia menang di 2. Sakir, tapi podium beberapa kali? Baru 1 kali podium. Iya. Enggak ada yang dua. Dua yang sama yang di Asbun Anda. Turki ya. Nah, Ya. Ya udah ini Asbun apa ya. tadi Red Bull ya. Gua nggak heran berada di peringkat 2. McLaren tadi kita udah bahas juga. Racing Point dan Renault. Oh ya, Racing Point Sergio Perez peringkat 4 ya di klasemen pembalap. Gue cukup terkejut sih ketika mengetahui bahwa Sergio Perez berada di peringkat 4. Apalagi dia 2 kali absen kan. Yang 2 balapan di Inggris itu berada di peringkat 4 sih luar biasa sih. Iya, betul. Luar biasa sekali. Kalau misalnya Iya. dia langganan podium bukan gak mungkin nih bakal geser Max. Tapi ya itu berandai-andai sih.
Iya. Dan Renault, oh ya, Racing Point juga mengoleksi beberapa podium. Itu peningkatan buat mereka. Dan Renault mengoleksi berapa podium? 3 podium, 2 dari Ricciardo di Nürburgring sama Turki ya? Enggak, San Marino sorry. Turki sama Emilia Romagna. Ya, dan Esteban Ocon peringkat 2 di Sahir. Amelia Menurut lu Romana. gimana kalau Renault nih? Ya, Peningkatan performa nah, sepertinya. Renault ya. Bisa dibilang begitu sih. Bentar. Peningkatan performa dari Musim musim lalu sebelumnya ya nih. ya sama sih sebenarnya sih peringkat 5-5 juga, tapi kalau dari gua lebih konsisten aja. Nggak, kalau dari gue lebih ke mungkin eh gaya Yang gaya mengemudinya dari para ya pebalapnya dan mungkin itu tidak terlepas dari dibanding musim lalu. faktor mobil mereka musim ini benar-benar membantu. Renault apa ya? Mesin, daya ketahanan, Faktor meskipun mesin beberapa penting. kali juga sempat sial juga karena ya itulah apa daya ketahanan pada mesin Renault yang sempat diragukan juga, meskipun ya cukup bagus peringkat 5 gitu. Hmm. Nggak jauh dari musim lalu sih, tapi dalam perolehan poinnya ya ini tim meningkat, apalagi memperoleh 3 podium. Ya, dan selanjutnya Ya. ada oh ya si Ricciardo peringkat 5 dan Esteban Ocon peringkat 12. Esteban Ocon ini sempat menggantikan Rio Haryanto di tahun 2016 di tim Manor. Kalau kalian tahu, kita trivia. Hah? Anu, nggak tahu gue. Ya, dan kita Nggak ke tahu gue. tim yang keenam yaitu Ferrari. Ada tim yang enak buat dibully nih. Scuderia Ferrari, kebanggaan Italia meskipun tidak yang paling dibanggakan. Menurut lo gimana Ferrari musim ini? Aduh, Ferrari. No comment dah gue Ini Ferrari. Aduh, penampilan gimana ya gue komennya ya? buruknya Ferrari sejak tahun 92 mungkin. 92 tuh mereka bener-bener ancur-ancuran bersama duet John Alesi dan Ivan Capelli. Podium aja jarang, Pak. Sama kayak sekarang, musim sekarang. Menurut lu gimana nih? Kalau Ferrari, misalnya mau bully ya, Musim lalu gitu loh. Emang udah kita dikonten kita gitu. bandingkan ya, Ferrari musim Siapa lalu contoh? berada di peringkat 2 kategori konstruktor, meraih Ya, 4 kemenangan. Sorry, betul, tiga kemenangan di Belgia, Italia betul, itu betul. sama Leclerc, dan Singapura bersama Vettel. Sekarang Oh iya, cuma Singapura. meraih Iya, lupa gue. 1, 2, 3 podium doang, Oh, iya. yang sangat jauh dari standar Ferrari. Kenapa? Vettel juga Nah, cuma Vettel juga cuma satu dan podium itu kan sih, pada saat Vettel balapan hujan, dan cuma di Roto emang doang Vettel Vettel podium. demennya pas hujan sih. Iya sih, Ya, bener masa dari sih. awal musim sampai itu hujan mulu, Iya, bener kasih pawang hujan tuh mau apa dibikin hujan sepanjang buatan apa? musim tuh panggilin pawang hujan, kan duitnya F1 banyak. Iya, ini bikin hujan buatan aja kata gue mah. Bikin sama tuh di hujan gitu. Saya Nah, demen suka tuh Anda siapa? marah-marah. Enggak lah. Leclerc, Leclerc peringkat 8, Vettel peringkat 13 di klasemen akhir musim ini. Vettel ini mungkin kelas klasemen terburuk mungkin di Sebastian Vettel selama karirnya di F1. Dan di tahun 2007 kan juga, ya di tahun 2007 dia baru setengah musim sih, jadi di peringkatnya bawah. Tapi dibanding apa full seasonnya selama ini di F1, ini yang paling terburuk, peringkat 13. Ya gue nggak ngerti dah.
Vettel apa ya? Kenapa? Si, Le- Kenapa lag-lag? si Leclerc juga. Gue pikir dengan dia bisa podium di GP Austria juara kedua, terus juga Hmm. habis itu podium juga di GP Inggris juara kedua. Nah, bayangan gue kesini sininya, oh bagus gitu tuh, Gue paling ketawa nggak dalam hati, Pak. konsisten ya satu, nggak tahu. Gue Di Belgia dia posisi 14, di Spanyol dia kecelakaan, Italia juga kecelakaan. Apalagi habis itu tuh Bahrain iya, ya? Bahrain tapi atau Sakir kita tuh kecelakaan tuh. harus kasih kredit juga ke Retired. Leclerc. Setidaknya ini orang sering nyentuh Q3 dan apa dan selalu lolos dari Q2 lah. Oh iya. Bisa nyampe Q3. Rekan setimnya si Vettel. Betul. Mungkin ini karena Betul. efek mungkin Vettel udah males di Ferrari mungkin kali ya. Karena emang apa ya? Sebelum balapan Austria awal musim, Vettel tuh diumumkan nggak diperpanjang kontraknya dan malah Ferrari malah apa meng-hire si Carlos Sainz kan. Itu sebelum awal dimulai. Nah, makanya itu mungkin apa ya faktor Iya. mental mungkin ya, faktor psikologinya Vettel mungkin kayak selain mobil ya, tapi kalau mobil menurut gue Betul. sih harusnya sekelas Vettel mau sebapuk-bapuknya mobilnya ya harusnya nggak apa ya nggak kalah dong dari Leclerc aja bisa 2 kali podium dan sempat konsisten meraih beberapa poin. Masa Vettel enggak? Vettel benar-benar apa ya enggak mediocre lah. Iya, betul. Bahkan dia finish di sorry tuh saya fans Vettel maksud gue apa ya? Peringkat 13 tuh nggak banget gitu loh. Untuk sekelas juara dunia 4 kali gitu. Finish di bawahnya Pierre Gasly, Stroll, Esteban Ocon pula. Ya Allah. Ya, salah satu saya mediocre lah Vettel. Aduh. Semoga aja di Aston Martin dia bagus. Terus juga ada Alfa Tauri. Tadi udah dibahas juga ya, Gasly meraih 1 kemenangan kan. Dan sangat disayangkan bahwa Daniel Kvyat Iya. tidak memperpanjang kontraknya di Alfa Tauri karena Alfa Tauri lebih kepincut kepada Yuki Tsunoda. Ya kasihan juga ya untuk Daniel Kvyat. Mungkin Daniel Kvyat bisa ke apa ya? Misalnya dia tahun ini nih ditendang gitu loh. Mungkin apakah dia Harus ada kemungkinan ke ajang lain gitu, harusnya. kayak Tapi mungkin katanya Indy bahkan atau ya di balapan mungkin terakhirnya di Abu Dhabi ya, itu dia kan apa sesi interview setelah balapan sama salah satu televisi di Spanyol ya, kalau nggak salah gue lupa deh. ya. Ditanya bagaimana ditanya tuh rencana musim depan mau kayak apa. Ya dia kayak apa ya? Pasrah aja udah. Dan bahkan dia apa ya? Langsung ngebongkar apa isi dapurnya Alfa Tauri, entah Alfa Tauri memperlakukannya dia dengan tidak adil, soal Yuki Tsunoda yang soal Alfa Tauri yang kepengen Yuki Tsunoda dan lain-lain. Kayak ya udahlah pasrah dan juga nggak pedulian gitu si Daniel Kvyat dan Daniel Kvyat ini emang orangnya terkenal nggak pedulian sih dan sekalinya dia dalam keadaan begini dia langsung apa belak-belakan gue denger. Ya kasihan juga tidak ada Kvyat sih. Pierre Gasly ini penampilan terbaiknya selama di F1 musim ini peringkat 10 dan nggak disangka-sangka dia bisa memenangi balapan di Monza. Dan salah satu balapan yang unpredictable selain Sahir, Monza. meskipun gua menilai Sahir balapan terbaik lah gitu. Ya mungkin itu aja dan Nico Hulkenberg sempat menjadi super sub meraih 10 poin ya which is not bad dengan finish di balapan yang iya dia cuma di Hulkenberg ya, 3 Hulkenberg. balapan kan
Yang satu balapan Itu dia kenapa? nggak start. Yang satu balap itu di Inggris. Nah, Iya. balapan yang kedua di Inggris tuh Iya. finish 7. Portugal finish 8. Portugal ya? Enggak, Nürburgring. Nürburgring finish Iya. 8. Dan menurut gua Iya. di GP Apple, Eiffel GP Grand Apple di finish GP 8. Eiffel ini dia salah satu performa terbaiknya musim ini sebagai super sub ya. Karena dia start dari posisi 20 dan bisa finish di posisi 8 dan dia tidak mengikuti free practice. Dia nggak ngikutin free practice We practice. dan langsung ikut kualifikasi pas balapannya peringkat 8 itu luar biasa. Alfa Romeo ya nggak usah di inilah dan Haas dan akhirnya Williams. Wih, menurut lu Williams meskipun apa ya? Williams salah satu Aduh, nggak ngerti coba Williams William, nggak ngerti satu-satunya coba tim William yang tidak gimana meraih tuh? poin musim ini. Tapi menurut gua Williams ada kemajuan ya. Kemajuannya enggak bukan dalam arti hasil maksud Kemajuan apa? gua. Coba lu apple to apple dengan musim lalu dah. Ketika Williams bener-bener tatih-tatih untuk peraih untuk Ya, di musim sesi lalu. kualifikasi, terus selalu apa Ya, ya? Lu lihat lagi dah 2019 Williams tuh rata-rata finishnya ya 1-2 dari bawah, 1-2 dari bawah terus gitu dan rata-rata ya 18, 19, 20, 19. Tapi sekarang kalau dari sisi finish ya sempat menyentuh peringkat 11, sempat menyentuh peringkat 12 juga, ya 15 ke atas lah dan pada saat kualifikasi bisa nyentuh Q2 loh melalui George Russell. Lagi heeh. Aitken kan cuma satu Nah, balapan. iya, Ya cuma satu tapi kan balapan itu nggak terus bisa sekali dijadiin balapan parameter di posisi juga. 16 Dia kan. baru sekali balapan rookie Pak. Maksud gua sekelas apa ya Iya, eh dengan tim yang benar-benar tertatih-tatih dibanding musim lalu ya musim ini baikkan lah. Cuma tinggal emang hasil tidak berpihak ke mereka. Di samping itu kan lu udah dapat mobil yang oke nih bisa melawan paling nggak papan tengah ke bawah paling nggak lu bisa melawan tapi kalau itu tidak dibarengi dengan luck ya dengan keberuntungan ya susah Pak untuk raih poin mungkin emang ya bukan 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 musimnya mereka aja dan sempat beberapa kali ngeraih poin kan sempat beberapa kali betul. berpeluang meraih poin contohnya ya di San Marino kemarin yang ada Rockmana Iya, Russell aduh sayang banget tuh Russell iya, tuh iya. nabrak dong iya ya kasihan juga dan akhirnya George Russell Terus ngeraih poin Russell. di Sahir dia gantiin si siapa Lewis Hamilton aduh sayang banget itu di Sahir tuh harusnya dia bisa menang gitu loh ya lu nggak nonton sih terus ngantuk ngantuk ya dan juga Ngantuk. emang jam berapa jam 12 ya balap tapi itu 12 ya. sangat worth untuk ditonton sih soal Haas Alfa Romeo ya so-so Iya, lah yang bermesin Ferrari pada jomplang semua nggak hanya pabrikannya yang apa sih namanya yang pemakai mesin Ferrari-nya jomplang semua ya begitulah oke mungkin lu ada tambahan tambahan mungkin gua lu ya. apa ya ada apa sih namanya mungkin lu mungkin gini deh rest of the year menurut lu dan pembalap yang paling memukau lu penampilannya musim ini siapa gitu deh kalau pembalap ya Paling memukau. Ya jujur hayo sih hayo hayo paling memukau ya Hamilton. Bukan karena dia sering apa juara pertama, tapi karena ya emang apa ya dari segi gaya mobilnya mengemudinya juga
Terus Hmm, mesin mobilnya soalnya itu yang apa ya? utama sih. Ya apa ya? Soalnya gue heran sih sama orang-orang yang istilahnya coba dong Lewis Hamilton pak dikasih mobil apa sebab mobil bapuk dia bisa nggak juara. Men, dia pernah mengalami musim itu di mana musim musim itu timnya ampas. Contohnya McLaren tahun 2010 sama 2011. Itu mobilnya lagi nggak begitu bagus-bagus tapi dia masih bisa meraih kemenangan gitu. Jadi apa ya? 2009 deh, 2009 tuh McLaren lagi bapuk-bapuknya. Heikki Kovalainen nggak bisa melawan. Tapi dia bisa meraih 2 kemenangan apa 3 kemenangan gitu, lupa gua. Tahun 2009. Dan musim ini ya Starlight ya buat dia ya. Musim bintangnya dia lah. Iya kan? Meraih Iya betul. meraih apa menyamai Musim rekor Michael Schumacher, gelar juara dunia 7 kali dan melewati rekor kemenangannya. Kemenangannya Michael Schumacher. Sekarang ya 95 ya, kemenangan 95 kemenangan apa 94? Gue lupa apa ya. 5 kemenangan lagi mencapai 95 100. kalau nggak salah deh. Semoga dia nggak pensiun. Gue dukung. Nah, Gue dukung dia musim depan membalap di F1. Harusnya. Tapi musim udah depan tekan nggak kontrak oke. sih dia, cuma belum diumumin aja. Terus Heeh. jadi yang pembalap yang paling lu sangat terkesan Hamilton. Berarti Hamilton. Oh, Hamilton sama ini, Hamilton sama Gasly sih salah satunya deh. kalau gua. Salah satunya deh, coba salah satunya aja deh. Yang di Italia. Salah satu aja. Oh, Salah maksudnya satu salah aja. satu nih. Gak boleh dua. Oh, Hamilton. Oh, Oke, satu ya oke. Berarti Hamilton nomor driver satu. of the year Nah, menurut lu versi lu ini Lewis Hamilton ya? Hamilton. Tapi bukan karena dia Oh, apa iya juara ya. pertama loh ya. Bukan. Ada Oh, iya. faktor lain gitu. Bukan karena ini apa dia gonta-ganti bergaya rambut. Dari model gaya rambutnya dari model Bob Marley sampai itu, gua nggak ada yang like gaya rambutnya dia. Gue lebih suka dia botak sih, tapi nggak apa-apa lah itu Nah, hak dia. Balik apa balapan of the year menurut lu? Ya, yang balapan paling musim ini berkesan balapan of paling the year. berkesan menurut lu? Paling berkesan Monza ya. ya Monza sih. Monza soalnya apa ya? Oke, prediksi gue Iya. tentang Monza pasti seru. Oke, betul. Tapi yang kemenangan Gasly itu yang gue nggak Eh, apa unpredictable gitu loh. jadi kenapa? Apa ya kemenangannya bisa dibilang di luar Hmm. ekspektasi sih. Gue prediksi Gasly itu ya paling-paling semodel Albon lah di posisi 5 4 atau 6 gitu. Nggak taunya malah posisi apa podiumnya juara Di pertama. Italia Nah, itu kan luar biasa sih, luar biasa banget gimana itu. tuh? Dan Iya. gue merinding ketika Al Gasly menang itu merinding, jujur. Pemenang-pemenang baru ini buat gue merinding. Entah Iya. itu Gasly, Sergio Perez, terus siapa lagi? Yang pemenang baru di F1. Itu aja ya, dua doang ya? Dua pemenang. Sama Max Ya emang Verstappen kan emang Verstappen juga udah podium biasa sih. berapa? Oh, Hah? Alonso. Lu mau nyebutin Fernando Lord? Alonso. Eh, Apa nggak korelasinya jadi, dengan nggak jadi. menyebut Lord dengan Nggak musim jadi. ini? Emang Lord balapan? Nggak jadi. Nanti kita bahas soal Alonso. Kita Lanjut. selalu lupa melulu soal bahas Alonso. Kapan-kapan. Udah itu aja. Ya, Oke. Kalau gua itu aja sih gue. driver of the year-nya gua lebih prefer siapa ya? Ya apa ya? Ya Lewis Hamilton. Lewis apa sih? Petro Fittipaldi. Ya, bentar, Lo gue lebih jelasin prefer dulu. siapa? Lewis Hamilton 7 kali gelar juara dunia, 95 kemenangan,
itu rekor yang fantastis sih dan harus gua akui dia bagus. Tapi yang membuat gua terkesan akan penampilannya tuh yang buat terkesan dengan penampilan pembalap yang ada di grid tuh gua bukan dia karena Lewis Hamilton ya udah gua prediksi juga bahwa dia akan meraih rekor-rekor itu gitu. Dan itu bukan hal yang menurutku bukan hal yang Iya. mengejutkan meskipun gue mengagumi Hamilton. Tapi untuk pembalap yang paling berkesan penampilan musim ini menurut gue bukan dia. Ada satu, Sergio Perez. Karena Hmm. ya sebelum dia diumumin ke Red Bull kan dia sempat tanda tanya tuh mau kemana apa musim depan setelah dia ditendang dari Racing Point. Dan ia membuktikan dengan 2 kali podium di GP Turki dan menang di Sahir. Pak, asli di Sahir tuh salah satu penampilan Sergio Perez terbaik yang pernah gue lihat. Bener-bener sempat di awal-awal lap dia disundul sama Leclerc dari urutan belakang sampai akhirnya dia finish di urutan 1 itu luar biasa sih. Kayak bener-bener apa ya, from zero to hero gitu. Cukup Itu kemenangan yang dramatis, dramatis berarti ya. sekali gitu loh. Dan ini yang diharapkan fans F1 sih, Sergio Perez menang gitu. Tapi sayangnya di Racing Point dia di balapan terakhirnya dia harus retired. Dan akhirnya dia tahun depan ke Red Bull. Good club. Dan Iya. rest of the year ya Sahir lah Sergio Perez yang menang itu. Udah nggak usah dijelaskan lagi, pasti kalian yang Sahir nonton ya. tahu lah Sahir tuh berjalannya seperti apa gitu. Nonton bangke lu Gue emang nggak ya. nonton deh kayaknya Itu seru Sahir. asli, seru asli. Circuit outer layoutnya Sahir perlu dipertahankan itu. Itu bagus. Oke, jadi mungkin itu aja ya dari kita ya. Oh ya, sama satu lagi nih, Wim. Gue mau cerita nih sedikit-sedikit nih soal apa yang terjadi pada akun Twitter Garis Balap. Jadi, Iya, pada kenapa Abu tuh, Dhabi Grand Prix kemarin, em, kita diblok sama salah satu pelatih. Kenapa Ya tuh? pelatihnya ya lu tahu lah karena nih gini. Gue nggak mau nyinggung beliau, gue respect sama beliau. Gini, pertama-tama kan ya tahu sendiri lah kegiatan apa Garis Balap di Twitter adalah live tweet, ya kan? Live tweet balapan gitu. Setiap Iya. balapan musim ini live tweet. Dan di Abu Dhabi kemarin gue live tweet soal keadaan apa balapannya seperti apa dan segala macem. Nah, gue pakai kata-katanya dia. Misal kata-katanya misalnya, Gimana tuh? ya kalau gua keluarin ya tahu lah siapa. Misal kayak apa hancur-hancuran, diobok-obok. Nah, gue pakai tuh eh, tren kata-kata itu. Nah, terus Nah, ada yang cepu, dan yang cepu ini nge ngetek ngetek pelatih ini gitu, ngetek Twitter pelatih ini. Nah, gue ngiranya dia tuh ya bercanda lah. Gue kira dia ngiranya itu followers Garis Balap kan. Ternyata pas gue lihat lagi ya dia iya, nggak ngefollow sama sekali loh. Dia cepu iya. ke pelatih ini dan nggak akhirnya ya udah diblok. Ya diblok Garis Tapi Balap. masih selamat kan? Kalau akun personal gue masih ada, masih bisa. Gue nggak macam-macam kok di akun personal gue. Kagak, yang garis balapnya, Diblok. akun Twitter garis balapnya kok. Udah, habis Enggak tuh apa itu. dia ngeblok Garis Balap padahal gue nggak follow beliau sama sekali. Oh, maksudnya Diblok aja. Diblok apa aja. di blok itu? Pokoknya orang yang Apa cepu ini ngetek di blok kan? dia. Terus ya udah, walah diblok. Nah, Lambe Racing tahu ini, WNF1 tahu ini,
Dia langsung cross check nih ke gua dan ternyata gue bilang aja benar gitu loh. Di salah satu tweetnya Hmm. Lambe Racing yang bilang pokoknya intinya kami dapat kabar bahwa garis balap ini kena kena ciduk koci ya gitu. Kena ciduk koci ya gitu. Iya. Orang ini yang cepu ini kan karena dia cepu, karena orang yang ini cepu, gua garis balap ngeblok dia kan. Iya. Gua kirim ke screenshot Iya. gua ngeblok dia di Twitter, terus nge-tweet cemen nih si garis balap. Nah, terus si Lambe Racing ini berusaha untuk kayak istilahnya membela kita. Terus dia reply reply si cepu ini dengan ini. Ini membuat gua cukup cukup terharu sih. Dia reply gini, lah Anda juga aneh-aneh. Perasaan dari semua tweet kami berdua nggak ada yang secara eksplisit nyerang gitu, nyerang pribadi pelatih ini gitu. Terus kok Anda reply blok Iya. aja nih, sikat aja nih. Pengen banget di notice beliau kah? Kami juga sering nonton videonya beliau, cuma bedanya kami nggak katro aja. Itu pembelaan Lambe Racing. Oh iya. Yang si Terus cepu si ini cepunya gimana? nggak apa-apa. Udah selesai di situ. Cuman diem aja. Terus Lambe Racing nyambung lagi. Anyway, kosakata kayak gitu yang tadi gua singgung kan. Anyway, kosakata kayak gitu kan sekarang emang baru ngetren kan. Jadi nggak salah juga dong akun-akun medsos seperti kami manfaatkan tren. Ya nggak bro. Sambil ngetek balap. Itu Lambe Oh iya. Racing. Gue jujur Iya. sih cukup anjir, ternyata masih ada yang ngebela gue gitu, ngebela garis balap gitu. Padahal gue nggak minta dibela, tapi mereka ngebela gue. Tapi ya itulah sebuah komunitas F1 tuh emang kecil, luar biasa. Tapi Iya. lu ngerti kan apa yang gue cerita? Paham kan? Oke, nah Paham. itu Wim, itu cerita Paham. di balik Abu Dhabi kemarin. Tapi sebenarnya sih ya gue yang megang admin Garbal juga nggak masalah di blok, toh dia ya hak-haknya dia kok yang ngeblok. Dan gue masih menaruh respect sama beliau, Iya. masih benar-benar menaruh respect sama beliau. Gue masih nonton videonya, masih masih ikutin dia di akun personal gue dan lain-lain, masih respect lah gue sama dia. Gue tahu kok dia orangnya baik kok, gue tahu gitu. Dan lucunya Iya. kan ada ya akun out of context-nya pelatih ini. Jadi kayak screenshot soal apa-apalah, soal kesalahannya pelatih ini. Dan gue masuk pak, gue masuk ya pokoknya gitulah ke akun out of context-nya pelatih ini. Out of context tuh maksudnya apa ya? Maksudnya tuh kayak mencari bahan candaan dari seseorang, pokoknya gitulah. Kayak gitu yang pokoknya. Ya, Ya, itulah komunitas. ya, Ada suka ada dukanya. ya itulah cerita sedikit Abu Dhabi Grand Prix kemarin. Dan lu nggak tahu kan di blog. Nggak tahu. Tapi gue masih respect sama beliau, masih respect. Oke, mungkin jadi itu aja. Udah 48 menit. Harusnya 1 jam, tapi nggak apa-apa lah. Wow, Yoga ada keperluan juga habis ini. Oke, mungkin itu aja ya. Mungkin ya Yoga ya. Dan selanjutnya kita akan Ya. bahas pembalap Jepang. Pembalap Jepang yang bertalenta tapi nggak pernah ke F1. Oke. Sepakat, Wim? Oke. Sepakat. Oh ya terus tapi itu musim ini ya. Yang Fernando Alonso ya nanti abis apa Iya. tuh abis Kita 2020 bisa ya. kita lihat-lihat sikonnya lah. Ya lihat nanti lah ya. Pokoknya yang jelas yang besok ini nanti Ya, yang pokoknya ini itu kita yang soal sesi Alonso kita roasting rame-rame soal Lord. Yang Mulia Paduka, yang Mulia Sri Sultan Paduka, Fernando Lord Alonso yang tidak perlu diperdebatkan dan selalu diutamakan, selalu diagung-agungkan.
Oke, Iya, jadi betul, itu betul. aja mungkin dari gua. Gua bagus. Dan gua Yoko. Kami tes dua tes driver ini mau cabut dulu. Salam Sport Indonesia. Salam, selamat